tipe orang yang biasanya aku ajak kerjasama pemain ataupun kru gitu ya. Aku biasanya hanya akan memilih bekerja sama dengan orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang humble gitu. Pertama karena aku percaya bahwa dalam dunia kreatif kita harus punya kerendahan hati supaya kita bisa tetap belajar gitu, tidak merasa sebagai orang yang sudah hebat atau sangat hebat. Terutama kalau aktor gitu ya. Kalau aktor dia self-centered, berpikir bahwa dia adalah orang yang sudah memiliki achievement yang sangat tinggi, ya susah untuk bisa masuk ke karakter lain karena dia tentunya akan berpikir tentang dirinya sendiri gitu. Ya. Atau dia akan tidak bisa menghidupkan satu karakter tapi mencoba untuk membuat dia terlihat keren atau cool di depan kamera gitu. Jadi tujuannya bukan untuk menghidupkan karakter tapi to make themselves look good gitu. Coincidentally, selama aku berkarya selama lebih dari 20 tahun, orang-orang yang memiliki kerendahan hati itu orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang tetap bisa berkembang karena mereka akan punya growth terus gitu. Dan tentunya dalam sebuah pekerjaan apapun itu, kreatif ataupun non kreatif, growth yang sangat dibutuhkan kan. Karena Ya. kalau tidak kan mereka akan dengan sangat gampang tergantikan gitu. Indispensability itu tergantung apakah seseorang bisa punya growth atau tidak. Jadi sejalan dengan bertambahnya waktu, mereka juga bertambah skill set, mereka juga bertambah kemampuan untuk mengakses sebuah problem dan bagaimana mendapatkan pemecahan, come up with pemecahan yang terbaik gitu. Orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang humble. Jadi orang-orang yang sombong, tinggi hati itu agak susah tuh untuk diajak kerjasama. Pusing. Alhamdulillah selama ini aku selalu bertemu dengan orang-orang yang punya kerendahan hati, gitu. Jadi kerjasamanya enak dan aku juga selalu melihat mereka lah orang-orang yang bisa bertahan lama gitu di industri film ya. Mereka punya longevity yang tinggi gitu. Karena mereka akan pengen maju terus gitu, pengen nambah skill actingnya, pengen nambah pengetahuannya gitu. Jadi itu kali ya, Ya. yang paling utama. Karena aku dulu juga mikir, aku waktu SMP SMA gitu mikir wah keren ya jadi aktor gitu ya. Dan itu dari kacamata sosok aktor sendiri gitu. Kita nggak berpikir tentang dia memerankan sebagai apa, dia berdampak nggak bagi teman-teman lainnya, bagi aktor-aktor lainnya. Dan justru orang-orang yang memang self-centered sekali, yang ego yang besar, yang kemudian dia cuma mau lihat wah aku gimana di kamera nih, aku ganteng segala macam, belum tentu bisa bertahan lama. Karena dia udah melabelkan dirinya, udah self-limiting belief bahwa aku nggak mau memainkan peran yang mungkin tiba-tiba random disuruh jadi apa gitu ya. Iya, iya itu salah satunya. Terus mungkin indikator yang sangat gampang kita lihat ya termasuk di dunia film ya. Kalau sering memberikan lesson tanpa diminta. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba lu tuh harus begini itu Oh gitu ya, itu. orang yang sangat rendah kerendahan hatinya gitu karena dia merasa tahu semua. Ya, kalau misalnya kita ditanya kita tentunya harus menjawab sebaik mungkin kan ketika ada orang yang mencoba untuk consult ke kita tentang satu hal. Ya kita harus memberikan jawaban yang terbaik yang kita bisa berikan gitu. Tapi kalau misalnya nggak diminta gitu, itu biasanya tanda-tanda nggak ya gitu. Berarti emang ada ya kayak faktor-faktor tersebut yang kemudian bikin kayak senioritas itu di lokasi syuting itu biasanya ada atau pernah diperhatikan? Nggak di settingan aku. Cuman kalau misalnya aku mau kerja sama orang kan biasanya bukan cuman proses formal kayak misalnya mau kerjasama dengan seorang aktor gitu, nggak cuman casting, tapi juga bertemu beberapa kali. Apakah bertemunya secara serius ketemu, ngopi, diskusi atau sambil lalu ketika event-event gitu. Kan kita bisa lihat ya kalau misalnya ada orang yang merasa tahu semua gitu agak susah tuh dan biasanya
orang-orang kayak gitu juga nggak lama sih biasanya. Iya. Iya.